Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ini ada salah satu komentar yang cukup menarik ya, dan juga ini jelas sekali ada kayak kesan kekecewaan yang dirasakan oleh mantan Kabar Eskrim Susno 2J terhadap kinerja dari kepolisian, terutama penyidik di Polda Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa saya juga pernah loh menjadi mantan Kapolda Jabar. Saya tahulah kondisinya kurang lebih seperti apa di tahun-tahun saya menjabat, dan mudah-mudahan katanya sekarang jauh lebih baik. Saya itu malu, kenapa? Kok pada sidang pra-peradilan mereka tidak hadir? Ya, kalau memang mereka tidak bisa hadir, apa sih sulitnya diberikan kabar lewat telepon, lewat pesan, dan sebagainya? Karena kita juga ketahui ya, satu hari sebelum sidang pra-peradilan digelar, Kabid Humas Polda Jawa Barat pun sudah memberikan keterangan ke media massa bahwa sudah siap menghadapi pra-peradilan, kami akan segera hadir. Nah, hari ini pun juga ada klarifikasi resminya yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat. Alasannya adalah menurut beliau, Polda Jawa Barat itu sudah teragendakan kegiatan pada saat pra-peradilan tersebut untuk melakukan atau menghadiri acara lain yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Jadi gara-gara miskomunikasi tersebut, mereka tidak bisa hadir. Tapi dipastikan di sidang pra-peradilan berikutnya, hari Senin nanti 1 Juli 2024, mereka sudah siapkan berkas dan juga alat buktinya. Ya, mudah-mudahan ini kalau kita bahas yang lalu ya memang statement dari beliau ini kan cukup bersayap. Ditanya sama wartawan, Bapak datang atau tidak? Jawabannya, kami sedang koordinasikan. Padahal kan pertanyaannya adalah pertanyaan yes or no question. Tapi kalau di sini dengan sangat tegas dia mengatakan bahwa kami akan datang pada hari Senin nanti. Jelaslah harus datang, karena tanpa atau kedatangan dari Polda Jawa Barat, sidang akan tetap dijalankan. Dan menurut Susno 2J, kalau Polda Jawa Barat tidak hadir, justru yang rugi adalah dirinya sendiri dari pihak kepolisian. Karena kan pra-peradilan itu adalah tahapan yang diberikan oleh hukum kita untuk tersangka untuk menguji kinerja dari para penyidik. Nah, yang rugi itu nama baik polisi juga, karena kita lihat di media massa banyak masyarakat yang begitu kecewa dengan strategi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada Senin lalu. Mudah-mudahan penyidiknya bukan orang-orang yang dulu gitu. Kenapa? Ya, ini adalah saya tahulah malu saja. Maksudnya penyidik ini siapa nih menurut Pak Susno 2J? Apakah ini level-levelnya adalah nanti penyidik yang kesannya itu bahwa pada saat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan itu menghalalkan segala cara, tapi mudah-mudahan sudah tidak lagi. Kita paham sih maksudnya diarahnya ke kemana, karena kan sejumlah saksi yang diperiksa pun juga mengatakan mereka mendapatkan kekerasan fisik A, B, C, dan D. Itu bukan cerita baru lagi yang selama ini kita pikir itu hanya ada di film-film doang. Ternyata ini kayak sebuah mimpi buruk. Mereka memberikan testimoni, mereka dibegitukan sampai hal-hal yang sangat menyedihkan sekali. Pra-peradilan menurut Susno 2J itu tidak ada yang kalah yang menang. Nah, ini kan tanggapan bijaknya. Ini adalah tempat untuk mengoreksi kinerja penyidik. Kalau memang seandainya penyidik itu kalah, kalahnya adalah sidang pra-peradilannya diterima gitu ya sama hakim, ya artinya bagus, mereka tidak punya kayak beban kesalahan kerjanya. Tapi kan ini adalah satu hal yang subjektif, suka nggak suka. Ini adalah salah satu exercise dari masyarakat hukum juga untuk menilai seberapa kualitasnya dari Polda Jawa Barat pada saat menetapkan Peggy Setiawan, karena mereka sudah mengatakan kami sudah punya banyak alat buktinya. Ya, itu adalah bagian yang sudah kita bahas berkali-kali. Walaupun banyak masyarakat yang juga cukup unik, kenapa kok alat bukti atau barang bukti yang ditunjukkan pada saat press release Peggy Setiawan sebagai tersangka, itu kan cuma ada kayak berkas-berkas, kayak berkas kartu keluarga, terus juga ijazah. Ini sebenarnya sedang melakukan penyidikan kasus pembunuhan ataukah untuk identitas? Ya, ini ada hubungan satu sama lainnya, karena menurut Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan tuh sulit ditangkap karena pindah-pindah tempat, terus juga mengganti identitasnya. Begitupun juga pengadilan menurut Susno 2J. Nggak mungkin katanya 3 hari kalau seandainya berkasnya baru diterima dari kejaksaan, lantas bisa langsung disidangkan. Karena kalau zaman dulu nih, menurutnya ya, mungkin di penegak hukum zaman-zamannya beliau, mungkin yang sudah puluhan tahun lalu,
masih ada tuh oknum-oknum yang penting dilihat, diputuskan, pokoknya beres. Tapi sekarang pada saat ini disaksikan dan dikawal oleh masyarakat, kayaknya agak sangat kecil kemungkinan mereka berani bermain-main pada kasus yang sedang menjadi sorotan media seperti ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, sekarang kita bahas adalah terkait dengan Ibtu Rudiana, teman-teman. Ibtu Rudiana kan juga melakukan penangkapan dan lain-lain menurut keterangan dari kuasa hukum para terpidana. Ya, kalau memang itu betulan, ya katakan saja menurut Susno 2J daripada mengorbankan nama baik polisi. Ini sudah ada jawaban resminya sebenarnya bahwa dari Irwasum yang mengecek dan melakukan pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana, ditemukan bahwa dirinya tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan. Jujur banyak masyarakat yang tidak percaya dan Kapolri pun juga mengatakan bahwa untuk kasus yang sudah ingkrah saja ke 8 orang yang sudah divonis, itu kan diminta diperiksa ulang lagi. Apalagi ini adalah sebuah statement yang disampaikan oleh ya dari Propam ya. Artinya kalau ada temuan yang mengarah bahwa Ibtu Rudiana itu ada pelanggaran, ya ini belum final menurut aku, masih akan ada tahapan-tahapan berikutnya lagi. Nah, yang sudah mendapatkan kayak sanksi apa ya, mungkin disiplin atau kode etik adalah Polantas yang pada tanggal 27 Agustus 2016 mereka itu ada 5 orang ya katanya yang menyimpulkan bahwa kejadian Vina dan Eki adalah murni laka lantas. Mereka itu dinilai gegabah karena gara-gara mereka akhirnya tidak dilakukan otopsi sebelum mereka dimakamkan. Karena kalau itu dilakukan otopsi sebelum mereka dimakamkan, aku yakin banget DNA dari sperma yang ditemukan di Vina itu bisa dicek itu milik siapa, dan juga temuan-temuan lainnya. Kuasa hukum dari Peggy pun ya, Tony RM juga memberikan beberapa poin di sini bahwa ada satu kejadian, katanya ngaku kliennya Peggy itu di malam hari diminta memberikan sidik jari dan tanda tangan di kertas kosong. Ini juga menjadi pertanyaan kenapa, apakah benar atau tidak, tapi menurut dia bahwa penyidik dikonfirmasi membantah melakukan hal tersebut. Tapi at least dari pihaknya Tony ini mengatakan bahwa kami memberitahukan ini ke media massa sebagai catatan dan juga antisipasi ke depannya. Kalau nanti di kemudian hari tiba-tiba ada berkas yang sudah ditandatangani oleh Peggy dan kami merasa tidak pernah memberikan hal tersebut, ya ini adalah jejak digital. Kami pertanyakan karena dugaannya jangan-jangan sidik jari dan juga tanda tangan tersebut untuk menandatangani dugaan-dugaan misalnya BAP rekayasa atau kesaksian, itu yang ditakutkan teman-teman. Terkait dengan rekonstruksi, Peggy juga dari awal dia sudah membantah, dia tidak mau untuk melakukan rekonstruksi tanpa adanya instruction dari kuasa hukumnya. Peggy secara pribadi mengatakan, saya nggak mau melakukan apapun yang tidak pernah saya lakukan, karena kejadian rekonstruksi yang dilakukan oleh kasus ini kan di tahun 2016 lalu juga sama. Para terpidana juga menolak ya, karena mereka merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka memang membantah sampai sekarang melakukan peristiwa tersebut. Begitupun juga dengan Peggy Setiawan. Lantas siapa yang akan melakukannya? Nanti ada peran pengganti teman-teman. Ini juga terjadi di banyak kasus, kayak kasus Subang pun juga sama. Sebagian tersangka itu menolak, tetapi diganti dengan peran pengganti. Kemudian kami juga meminta bahwa Menko Polhukam kami sudah menemui untuk memanggil Kapolri dan juga mempertanyakan terkait dengan hasil temuan yang Ibtu Rudiana bahwa dirinya tidak ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran apapun, karena menurut kami itu ada banyak kejanggalan dengan isu-isu yang sudah kita ketahui. Salah satunya adalah dirinya adalah orang yang melaporkan, menangkap, kemudian juga mencari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dan hari ini juga kita lihat di kampung halamannya Peggy Setiawan, ibunya ini menangis karena ada pengajian dan juga ada aksi kayak ratusan warga jalan membentangkan spanduk untuk membebaskan Peggy Setiawan. Banyak yang mendukung Peggy dan mendoakan bahwa dia akan segera dibebaskan. Tapi jujur buat aku pribadi, secara hati nurani pun aku kasihan ya, ngelihat keluarga Peggy Setiawan yang nangis, yang berjuang begitu luar biasa. Tetapi di sisi lain, secara logika juga aku penasaran nih sama Polda Jawa Barat. Jujur kayak Dirkrimum Polda Jawa Baratnya
Kombes Pol Surawan ya, itu kan termasuk punya catatan yang cukup bagus sih dalam beliau tuh bekerja di Polda Jawa Barat karena belum sampai setahun ya. Di kasus Subang pun salah satu banyak capaian baik di kasus ini ya gara-gara juga di bawah kepemimpinan beliau gitu. Nah, aku juga penasaran apa yang ngebuat uh, Polda Jawa Barat berani menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka karena dengan disorot oleh media yang begitu luar biasa, ada kesalahan kecil aja itu bakal ketahuan sih menurut aku. Jadi Senin nanti itu adalah tahapan yang sangat penting. Kita pengen tahu nih apa alibinya, alat buktinya, bagaimana menghubungkan semuanya. Alat bukti dan barang bukti berbeda ya. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Barang bukti ya barang yang terkait dengan peristiwa tersebut dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Kita pengen tahu nih, apa alat bukti yang dipakai oleh Polda Jawa Barat. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.